Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novi Purnamasari dari kelompok 6B1. Di sini saya akan membuat video di mana melakukan pemeriksaan dasar asesmen pada skenario nomor 7. Baik, Bapak permisi, apa benar ini dengan Bapak Farid? Iya, benar. Oke, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan nanti Bapak tinggal menjawab antara iya atau tidak sesuai dengan kondisi Bapak. Jadi sesuai keluhan, Bapak merasakan sesak nafas ya? Iya. Dan ada keluhan-keluhan yang lainnya. Jadi saya akan bertanya, apakah Pak Farid ini merasakan sesak nafas? Iya. Dan juga apakah Pak Farid ini merasakan nyeri pada area dada? Tidak. Oh tidak. Jadi apa sering juga mengalami kayak batuk tapi berdahak gitu? Oh, iya. Jadi kemungkinan untuk rasa sesak nafasnya ini lebih sering muncul pada malam hari atau pada pagi hari. Iya. Oke. Pada saat berjalan atau pada saat berbaring rasa sakit tersebut Bapak? Berjalan ya. Berjalan saja. Oke. Ketika maaf. Jadi ketika Pak Farid ini sedang jalan-jalan ke belakang rumah atau sekedar menyiram tanaman, apakah Bapak sering merasakan nyeri di area dada hingga sesak bahkan batuk-batuk? Iya. Oke. Selanjutnya untuk pada saat berbaring nih, Bapak Farid juga ngerasain sesak nafas nggak sih? Tidak. Tidak. Oke. Tanya untuk faktor dan memperberat dan juga memperingan. Jadi untuk faktor memperingannya dulu. Pada saat duduk, Bapak Farid ini ngerasain sesak nafas juga? Iya, sedikit. Oh, sedikit. Oke. Pada saat istirahat seperti berbaring atau cuman sebagai rebahan aja, rasa sesak atau tidak? Tidak. Oke. Pada saat apa atau berjalan atau menanam tanaman di kebun, Bapak merasakan sakit? Iya. Oke. Untuk faktor yang memperberat. Pada saat berjalan, apakah Bapak ini sering sesak nafas? Iya. Oke. Ketika berdiri tegap, terus ada langkah yang lebih panjang, rasain Iya. batuk sampai berdahak? Iya. Batuk berdahak juga? Tidak. Oke. Sepertinya pasien seperti normal. Untuk riwayat keluarga, faktor apakah udah ada dari riwayat keluarga, udah ada yang ngerasain sakit, batuk kayak gini, sesak nafas kayak gini? Tidak. Sebelumnya Bapak udah pernah merasakan sakit kayak ini sampai konsultasi ke rumah sakit? Tidak. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan objektif. Jadi permisi Bapak, di pemeriksaan kali ini saya nanti mungkin permisi izin untuk memegang lengannya, menaruh suhu Celcius di ketiaknya dan pengukuran-pengukuran yang lain. Apakah saya diizinkan? Iya. Oke, diizinkan. Jadi yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan vital sign. Jadi di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Permisi ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan nadi Bapak. Tensinya berapa ya? Oh, untuk tensinya ialah 130/90 G. Untuk HR-nya ialah 78, untuk RR-nya 40 per menit. Untuk derajat Celcius kami akan melakukan pemeriksaan suhu badan. Jadi tolong dibuat ketiaknya. Ini memang cara pemakaiannya ditaruh di ketiak ya Bapak. Jadi nggak usah takut untuk mengetahui suhu. Berhubung ini menggunakan suhu, telah diketahui, permisi, suhu pasien ialah
30 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan memeriksa tinggi badan si pasien. Kita akan mengukur tinggi badan. Permisi ya Bapak. Baik, silakan duduk kembali. Setelah kita lakukan tes tinggi badannya ditemukan 188 cm. Setelah itu kita akan menimbang berat badan. Jadi Bapak, kita timbang berat badannya dulu. Pelan-pelan. Oke. Setelah kita timbang, berat badannya ialah 80 kg. Untuk tes yang selanjutnya ialah inspeksi. Di sini inspeksi secara infeksi statisnya, di mana kita lihat untuk statisnya bentuk dada pasien nggak kelihatan simetris, pasiennya kaget. Tak simetris, pasien juga sadar dan bisa diajak ngobrol. Tak ada luka incisi. Untuk inspeksi dinamisnya, yaitu di mana prolog ekspresinya, adanya prolog ekspresi, pengembangan dadanya tidak simetris. Untuk palpasi, pengembangan inspeksi toraksnya kurang maksimal, di mana di incisi, bentar. Di mana di incisi 2, 4, dan juga 8. Di vokal primitus di dada bagian kanan, terdapat penurunan getaran di dada kanan dan adanya spasme di otot bantu nafas. Selanjutnya untuk perkusi, ketika kita ketuk di ICS 248, terdengar sangat redup. Selanjutnya kita akan lakukan wheezing. Di aukultasi ada pemeriksaan di bagian paru, lobus kanan dan kiri, depan dan juga belakang. Agak kesini, nggak kelihatan ya? Ada pas ini bentar mas, dekat ke kamera, nggak kelihatan ibu ini. Nih, taruh di sini. Di kiri, jangan bungkuk mas. Ibu nggak kelihatan mas. Sini, sini, di sini. Nah, kita pasien. Sini. Di samping sini, terus yang belakang lihat dari kamera apa yang kelihatan di bagian sini. Setelah dilakukan, ia terdapat wheezing pada lobus bagian kanan dan kiri. Sekian dari penjelasan saya.